Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, fasahil umurana, Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman wa taqwan wa ikhlasan ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi sudah diawali dengan kita membaca Al-Qur'an, ya mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca bisa memberikan keberkahan ya bagi kita, bagi keluarga kita dan bagi kehidupan kita insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya sedikit untuk menyampaikan ya tentang satu materi ya, istiqomah bersama Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bikhawatimiha." Sesungguhnya amal-amalan manusia atau seseorang itu bergantung kepada penutupnya atau akhirnya. Seorang ulama yaitu Imam Az-Zarqani dalam syarah kitab Al-Muwatta menjelaskan bahwa amalan penutup seseorang itu merupakan penentu dan dia akan diganjar dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan penutupnya apabila dia dari berbuat sesuatu yang tidak baik beralih kepada yang baik ya, dari keimanan dari kekufuran beralih kepada keimanan begitu ya, dari maksiat kepada ketaatan, maka insya Allah dia termasuk orang-orang atau dianggap sebagai orang-orang yang bertaubat, yang layak mendapatkan husnul khatimah. Tapi sebaliknya bagi orang yang beralih dari sesuatu yang baik kepada yang buruk ya, dari ketaatan kepada kemaksiatan atau dosa ya, dari keimanan kepada kekufuran, maka dia termasuk kategori orang-orang murtad ya, bahkan dia akan mendapatkan su'il khatimah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua untuk menjalani hidup kita ini dengan keistiqomahan begitu. Sebagaimana dalam sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, ketika seorang sahabat ada yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu perkataan ya yang aku tidak akan bertanya lagi ya kepada yang lain setelahmu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qala kul amantu billah sumastaqim." Itu katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi kita diperintahkan untuk istiqomah. Dan insya Allah istiqomah ini akan mendapatkan ataupun menghadirkan kebaikan bagi kita. Karena kita tidak yakin Bapak Ibu ya, dan kita tidak bisa menjamin apakah nanti kita akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Karena semuanya di bawah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha sekuat mungkin begitu. Karena dalam sebuah hadis yang lain juga yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga pernah bercerita ya atau menyampaikan kepada kita semua, sungguhnya seseorang itu innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah. Ya, seorang itu melakukan amalan ahlil jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga tidak ada antara dia dan surga itu kecuali satu hasta saja. Jadi sudah sedikit lagi dia sampai kepada garis finish. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata kemudian dia melakukan amalan ahli neraka, ya, melakukan keburukan-keburukan. Fayadkhulu
annar, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi bagaimana caranya ya biar kita bisa berakhir dengan husnul khatimah? Maka salah satu yang tadi sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kita harus istiqomah, ya, istiqomah sampai akhir. Dan memang Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, istiqomah itu tidak mudah, berat. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan, saya batni hudun wa akhawatuha, menjadikan aku ini beruban, ya, putih rambutku karena Hud, ya, surat Hud dan saudara-saudaranya atau ayat semisalnya. Ternyata para ulama kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam ayat atau surat Hud tadi yaitu surat Hud ayat 112 yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, ya, sebagaimana yang diperintahkan. Jadi ternyata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW agar istiqomah, dan itu berat. Ya, berat sekali. Rasul saja sudah merasakan berat padahal beliau itu adalah seorang nabi, rasul yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksum, ya. Tentu saja apalagi kita hadirin rahimakumullah, pasti istiqomah itu berat. Tapi insya Allah ketika kita istiqomah, ya, dalam menjadi kehidupan ini khususnya bersama Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan berbagai macam kebaikan. Dalam sebuah syair Arab itu pernah dikatakan, haitsumat tastaqimu yuqaddirullahu lakan najahan fi ghabiril azman. Dimanapun kamu istiqomah, maka Allah akan mentakdirkan, Allah akan memberikan kepada kalian najahan, keberhasilan, kesuksesan di sepanjang waktu, di sepanjang zaman. Sehingga ada ungkapan lagi, ya, pepatah Arab juga mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamat. Istiqomah itu lebih baik 1000 kali daripada karomat. Mungkin Bapak Ibu tahu, ya, apa itu karomat. Karomat itu sesuatu yang luar biasa. Contoh misalnya kuburan keramat, ya. Misalnya apalagi keris keramat, bisa, ya. Contohnya artinya sesuatu yang luar biasa, yang sakti gitu, ya, mandraguna. Dan istiqomah, ya, konsisten, tekun, itu adalah lebih baik daripada 1000 tadi, ya, kemuliaan atau 1000 keramat. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita bisa istiqomah bersama Al-Qur'an? Karena mudah-mudahan, ya, kita berdoa kepada Allah, kita diberikan istiqomah bersama Al-Qur'an sampai suatu saat Allah menjemput kita. Dan kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Mungkin setelah kita selesai melakukan acara khataman ini, ya, atau besok hari, atau lusa, atau bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Ini karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah bahwa ajal kematian itu pasti akan datang. Ainamat takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah. Dimanapun kalian berada, pasti maut itu, kematian itu, ajal itu pasti akan datang. Meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Nah, hadirin rahimakumullah, Ahlul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan mendapatkan keistimewaan, keutamaan yang tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka. Karena kita tahu Al-Quran adalah kitabullahil karim, ya, kitab yang mulia, kitab suci yang mulia. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman, bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah itu akan memuliakan, akan mengangkat derajat, ya, suatu kaum dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka kita tahu segala sesuatu yang
berhubungan dengan Al-Qur'an, ya, dinisbatkan kepada Al-Qur'an, maka akan mulia. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena dengan perantaraan beliaulah Al-Qur'an itu diturunkan. Kemudian malam apa yang paling mulia? Yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Bulan apa yang paling mulia? Yaitu bulan suci Ramadan. Karena pada bulan itu juga Al-Qur'an diturunkan. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Al-Qur'an pasti akan dimuliakan oleh Allah. Demikian juga kita, hadirin rahimakumullah, jikalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berinteraksi, ya, rajin-rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik itu membaca, ya, kemudian kita memahaminya, kita mentadaburinya, menghayatinya, dan tentu saja kita mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, hadirin rahimakumullah, memang untuk bisa menguasai Al-Qur'an, untuk terus bisa bersama Al-Qur'an, memang perlu pengorbanan, ya, perlu usaha yang maksimal. Karena kata Rasulullah SAW, sahibul Quran atau orang yang memegang Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, orang yang selalu bersama Al-Qur'an itu sebagaimana dia seorang yang memegang tali kekang unta, begitu ya. Maka Rasul bersabda, "Innama masalu sahibil Qur'an kamasali sahibil ibil mu'allaqah." Sesungguhnya orang yang bersama Al-Qur'an, selalu bersama Al-Qur'an, itu sebagaimana orang yang memegang tak, ya, yang diikat. In ahada alaiha amsakah. Jikalau dia memegangnya dengan kuat, dia memeliharanya, dia memegang dengan kuat, maka dia akan menjaganya. Tapi wa in atlaqaha zahabat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jikalau dia lepaskan, ya, maka dia akan kabur, begitu. Sama dengan Al-Qur'an, hadirin. Ya. Jika kalau kita jaga, pelihara, sering berinteraksi, sering membacanya, sering mentadaburinya, ya, bahkan kemudian diamalkan, maka insya Allah akan melekat pada diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita biarkan saja, ya, kita lupakan, kita abaikan, maka dia akan lepas, begitu ya. Maka Rasul pernah mengatakan, ta'ahadu hadzal Qur'an. Ya, pegang, jaga, teruslah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Fawallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan fi minal ibli fi iqaliha. Bacalah Al-Qur'an, ya. Pelihara Al-Qur'an, jaga Al-Qur'an. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh Al-Qur'an itu lebih mudah lepas daripada seekor unta dalam ikatannya. Ya, jadi perlu usaha, perlu pengorbanan yang maksimal. Nah, makanya di sini yang saya katakan kita perlu istiqomah, ya, di dalam menjaga Al-Qur'anul Karim. Untuk terus bersama Al-Qur'an sampai akhir hayat kita. Ya, tapi mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terus bersama Al-Qur'anul Karim. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu bersama Al-Qur'an, yang istiqomah dengan Al-Qur'an akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, innallaha minan nas, ahlina minan nas. Sungguhnya lillahi, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul menjawab, ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khasatuhu. Mereka adalah ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Jadi kalau sudah jadi keluarga, pasti insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah, kita akan ditolong, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau kita atau misalnya presiden ada orang dekat, pasti dia akan selalu diberitakan, selalu dibantu, selalu apa saja, ya, diberikan kemuliaan. Sama ya ketika kita jadi keluarga Allah, orang yang selalu istiqomah dengan Al-Qur'anul Karim akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Al-Qur'anul Karim, maka ganjarannya subhanallah luar biasa Bapak Ibu ya. Dan Allah gambarkan di beberapa ayatnya, di antaranya dalam surat Fussilat ayat 30 ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, 14 ya, dalam surat Jin ayat 16 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ya alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun. Jadi yang akan didapatkan orang istiqomah, yang pertama akan turun malaikat ya. Malaikat akan selalu hadir bersama mereka. Nah, kalau malaikat sudah hadir bersama kita Bapak Ibu, pasti yang mereka lakukan itu ya, mereka akan mendoakan kita, akan meminta ampun kita ya, akan membantu kita. Maka tidak heran kita pernah dengar ketika perang Badar, ya Rasulullah SAW itu dibantu oleh Allah dengan diturunkannya para malaikat ya, untuk memerangi orang kufar. Nah, maka bantuan Allah akan hadir bersama kita ketika malaikat turun bersama kita. Kemudian orang yang istiqomah juga akan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Nah, para ulama menjelaskan takut itu atau khawatir itu berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Takut misalnya rezeki kita tidak ada, begitu rezeki kita kurang, takut nanti anak kita tidak sukses, takut begitu, khawatir, itu yang disebut dengan khauf. Nah, sedangkan hazan, ya, sedih itu sesuatu yang telah terjadi, misalnya kita tertimpa musibah, bala, ya, dan apapun kegagalan di masa lalu, itu yang disebut dengan hazan, yang kemudian bisa mengakibatkan kita mengalami depresi ataupun stres dan lain sebagainya. Itulah hazan. Dan orang yang istiqomah, insya Allah tidak akan merasakan al-khauf dan juga hazan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu diberikan kabar gembira dengan surga. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 14-nya, ulaika ashabul jannah fiha khalidun, ya, khaliduna fiha. Mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya. Ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah Allah turunkan rizki yang melimpah. Sebagaimana dalam surat Jin ayat 16, wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Jadi, jikalau kalian istiqomah ya, di jalanku, maka aku akan berikan air yang banyak. Ya, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan ma'an ghadaq ya, itu adalah mohon maaf, suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Oh ya, soalnya tadi ada yang ngechat katanya suaranya tidak jelas. Maaf, saya ulangi lagi. Jadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan air yang banyak. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan yang disebut dengan air yang banyak, ma'an ghadaqa, itu adalah rizqan wasi atau rizqan katsir. Itu rizki yang banyak, rizki yang melimpah, rizki yang luas. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita istiqomah, khususnya istiqomah bersama Al-Qur'an, maka Allah akan menurunkan rizki yang luas untuk kita semua. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah ya bersama Al-Qur'anul Karim? Dan Allah jelaskan di dalam surat Hud ayat 112. Ya. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Ya, ada 4 hal. Yang pertama, fastaqim. Ya, istiqomahlah. Walaupun ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, Rasul yang disuruh, tapi sebenarnya ditujukan juga kepada kita untuk istiqomah. Ya, istiqomah kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan. Ya. Nah, istiqomah, astaqim itu kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, itu disebut dengan kata perintah, ya, fi'lul amri. Dan kalau kata perintah itu yaqtadil wujub, ya, konsekuensinya kewajiban. Jadi sebenarnya kita disuruh ya istiqomahlah. Artinya untuk istiqomah itu harus
dipaksa ya atau memaksakan begitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin istiqomah bersama Al-Qur'an harus memaksakan. Maksa untuk baca Al-Qur'an setiap hari ya, minimal 1 juz begitu kan. Ya, alhamdulillah dengan adanya Ramadan khataman ini bisa membantu. Maksakan diri untuk belajar ya, memahami Al-Qur'an, contohnya belajar bahasa Arab. Ya, memaksakan harus, karena kalau tidak kita tidak akan bisa istiqomah. Maksakan diri untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan kepada kita ya berkaitan dengan Al-Qur'an, maka yang pertama adalah membacanya ya. Dan ayat pertama yang Allah turunkan surat Al-Alaq juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Disuruh membaca kita. Atau faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah saja. Ya. Jadi membaca. Ya, kita diperintahkan untuk membaca. Meskipun kita tidak paham, tidak apa-apa. Meskipun kita tidak lancar, kata Rasulullah, walaupun tidak lancar, ajroni, dapat 2 pahala Bapak Ibu. Maka kalau yang mahir, lancar, ya bersama para malaikat yang mulia, gitu ya. Maka coba terus sedikit demi sedikit, ya kita melancarkan dengan belajar tajwid, ya belajar kepada guru, terus menerus sedikit demi sedikit. Nah baca. Nah kemudian yang kedua adalah tilawah, ya. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Disuruh bertilawah. Nah, apa bedanya tilawah dengan membaca Iqra? Kalau membaca itu boleh jadi kita tidak paham artinya Bapak Ibu ya, tapi kalau tilawah itu kita memahami apa yang kita baca. Makanya seringkali kalau seorang sudah membaca, seorang qari ada sari tilawah, artinya apa? Segala sesuatu untuk memudahkan kita ya memahami apa yang kita baca. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk memahaminya, ya, membaca dengan memahaminya. Kemudian yang diperintahkan apa kepada kita? Yaitu mentadaburi, menghayati Al-Qur'an. Bahkan Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Tidakkah mereka menghayati, mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha, atau hati mereka terkunci. Jadi orang yang tidak pernah menghayati, yang mentadaburi Al-Qur'an dianggap hatinya terkunci, ya. Nah, maka itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah mengamalkan ya isi Al-Qur'an. Dan subhanallah, orang yang mengamalkan Al-Qur'an Bapak Ibu, nanti di yaumil qiyamah kelak, Al-Qur'an yang dia baca ya, kemudian yang dia amalkan, itu yang akan membela dia. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Muslim ya, disabdakan oleh Rasulullah SAW, yu'ta yaumal qiyamah bil Qur'an. Nanti hari kiamat akan didatangkan Al-Qur'an wa ahlihi, dan ahlinya. Ya, para pembacanya, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mereka mengamalkannya fid dunya, waktu mereka di dunia. Maka kemudian datanglah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ya. Kemudian apa? Tuhajanif an sahibiha, mereka berdua akan membela. Jadi kalau kita lebih banyak bacaannya, ya mereka semua ayat-ayat itu, itulah yang akan membela kita ya, pada hari kiamat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, wa man taba ma'aka. Jadi kalau kita ingin istiqomah ya bersama Al-Qur'an, cari lingkungan yang baik Bapak Ibu ya, lingkungan yang kondusif yang akan mendorong kita untuk bisa terus istiqomah dengan Al-Qur'an. Karena pada dasarnya kita manusia tidak mungkin hidup sendiri ya. Kita memerlukan orang lain. Kita memerlukan orang yang memberikan nasihat, masukan kepada kita, menyemangati kita ketika mungkin suatu saat kita sedang lemah gitu ya, sedang malas, sedang lesu. Maka perlu ada lingkungan ya, lingkungan yang membantu kita untuk bisa terus istiqomah dengan Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala tatghaw, ya jangan ekstrim, jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi moderat dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Kita jangan tergesa-gesa. Ya, la tuharik lisanaka litajala, jangan tergesa-gesa untuk bisa menguasai Al-Qur'an gitu ya. Jangan berlebih-lebihan. Ya, tapi pelajarilah sedikit demi sedikit, karena sungguhnya amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala
ahabul a'mali ilallahi dawamuha wa in qala, ya. Yang dicintai oleh Allah amalannya adalah yang terus-menerus rutin dilakukan walaupun sedikit demi sedikit. Para sahabat juga ketika ingin belajar Al-Qur'an tidak seluruhnya. Ya, diceritakan ya dari Utsman bin Affan mereka belajar 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Begitu, tidak langsung 30 juz gitu ya. Jadi kalau kita ingin menguasai Al-Qur'an langsung sekaligus biasanya akan muncul adalah kejenuhan, rasa bosan. Dan di zaman Rasulullah SAW juga ada para sahabat yang ingin belajar terus-menerus bersama Rasulullah di dalam majelis Rasulullah. Ya, sehingga dia berkata kalau bersama Rasulullah dalam majelis Rasulullah imanku makin bertambah, makin meningkat. Tapi kalau aku pulang ke keluargaku, ya biasanya iman mulai turun tuh. Banyak masalah dan lain sebagainya dengan keluarga, ya dengan anak dan lain sebagainya. Nah, mulai turun. Maka mereka ingin terus bersama Rasul. Tapi apa jawaban Rasul? Sa'atan fasa'ah. Ya, sewaktu-waktu saja. Kenapa? Karena kalau terus-menerus kalian akan jenuh, bosan, dan nanti muncul kemalasan. Sama, kalau kita belajar langsung gitu ya, mau baca sehari semalam 30 juz, ya besoknya lusanya tidak baca lagi begitu, baru mungkin bulan depan tahun depan baru baca Quran gitu. Kenapa? Keburu capek gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu yang ketiga ya. Yang terakhir yang keempat dalam Al-Qur'an dikatakan innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya ya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjaan. Jikalau kita ingin istiqomah bersama Al-Qur'an, Bapak Ibu hadirkan ya. Allah senantiasa bersama kita. Ya, Allah beserta kita, Allah mengawasi kita. Insya Allah akan muncul ketenangan dalam hati kita. Seorang ulama besar, ya Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Imam, kenapa hidupmu tenang? Maka beliau menjawab ada 5 hal. Cuma saya ingin menjelaskan yang satu saja. Beliau menjawab, alimtu anni la akhlu min ainillah fa ana astahi minhu. Ketahuilah, aku yakin sesungguhnya aku tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah, dari mata Allah. Dimanapun aku berada, maka fa ana astahi minhu. Aku malu kepadanya jikalau aku harus melakukan maksiat, melakukan dosa, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Dan orang-orang yang senantiasa menghadirkan Allah, dia akan mencapai derajat al-ihsan gitu ya dalam ibadahnya. Karena yang dimaksud dengan al-ihsan anta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah engkau melihat Allah, jikalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu, merasa disaksikan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita akan ihsan, akan baik, akan sempurna insyaallah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu ya beberapa pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berkaitan tentang istiqomah. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan bersama Al-Qur'an sampai suatu saat Allah menjemput kita dan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Adam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurangnya mohon maaf ya. Karena itu berasal dari saya yang tentu saja masih belajar. Air Latupa, Sungai Latupa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Pak Taufik membeli kopiah dipakai masih utuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.